welcome back to my channel. Relax. Guys, rahasia konten tisu doang di TikTok. Beneran dong, tisunya itu cuman digoyang-goyangin aja pakai musik viral, tanpa wajah, tanpa suara, tapi bisa menghasilkan omset jutaan rupiah dalam waktu 1 hari aja saat kontennya itu FYP. Kak, apa sih rahasia konten tisu di TikTok? Kok bisa sih yang simple-simple gitu malah bisa booming banget, bisa melejit banget, dan bisa mendapatkan pendapatan yang gede banget? Nah, materi ini cukup menarik untuk kita bahas ya. Kenapa? Karena konten tisu ini sendiri gampang banget dan menjadi banyak incaran tentunya. Nah, jadi kita akan bahas lebih detail lagi ya di video ini. Pastikan kalian itu nonton sampai akhir ya video ini. Ya, karena barangkali ini bisa menjadi jalan rezeki buat kalian yang kontennya tisu. Oke, di video kali ini kita akan bahas terkait TikTok affiliate. Gimana cara orang menghasilkan uang dari TikTok dan menjadikan TikTok affiliate ini sebagai penghasilan tambahan mereka, atau bisa kita sebut sebagai kerja sampingan mereka. Dan juga siapa tahu TikTok affiliate ini menjadi sumber penghasilan utama kalian juga. Dari yang kita lihat, banyak sekali orang yang hanya menggunakan konten tisu aja di TikTok dan bisa sukses besar. Tetapi ada juga yang gagal. Ini sih namanya ya tergantung rezeki kita ada di mana sih sebenarnya. Cuman adakah triknya dan apakah ada rahasianya untuk tembus omset gede besar kayak gitu? Jadi di sini aku akan tunjukkan ya teman-teman salah satu akun TikTok yang cukup sukses dengan konten tisunya tentunya. Di sini contoh akun TikToknya. Jadi beliau ini itu jualannya itu tisu, dan ada konten tisunya beliau ini yang luar biasa banget. Di tanggal tertentu itu dia bisa mencapai omset jutaan dalam waktu 1 hari aja. Gila, ini menurut aku keren banget sih. Jadi beliau ini aku lihat itu live streamingnya 24 jam non-stop, tapi dia itu ganti orang tentunya ya. Dan live streamingnya ini sendiri nggak ada tampilan wajahnya, tapi ada suaranya. Jadi ini aku sortir sedikit tentang akun TikToknya, dan kalian bisa lihat semua kontennya itu tentang tisu promo, tisu grosiran. Dan tisunya itu hanya digoyang-goyang doang, pakai musik viral, dan nggak ada wajah, nggak ada suaranya juga sama sekali. Oke, coba kita perhatikan deh kontennya ini. Kalau mau nangis nggak apa-apa, nangis aja. Karena tisu 6 pack ini harganya cuma 30 ribuan aja. Cuman konten tisu digoyang-goyang aja, omsetnya sehari udah bisa puluhan juta rupiah. Itu bisa aja. Cuman kok kita ngikutin yang sama persis malah gagal yang ada. Gini, ada alasan di sini kenapa teman-teman itu gagal padahal udah ngikutin yang sama persis. Karena konten tisu ini itu mudah. Terus pemainnya itu juga udah banyak. Maka saingan konten tisu ini juga otomatis pasti banyak dong, ya enggak? Oke, kalau konten tisu kalian itu murni, kalian videoin sendiri pakai handphone atau kamera, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, seperti misalnya hooknya. Contoh di sini untuk kata-kata hooknya, ini udah fokus banget ya. Dan menurut aku ini udah cukup menarik perhatian pembeli secara hook ya. Orang akan berhenti sejenak membaca, dan durasi videonya ini sendiri juga nggak panjang.
durasi videonya ini cuman beberapa detik aja. Artinya kalau orangnya udah selesai baca hooknya dan mau lihat harga produknya di keranjang kuning, videonya ini udah terulang beberapa kali ya teman-teman. Oke, wah ini luar biasa banget sih. Penjualan trending tisu nomor 1 loh. Dan harus banget aku tambahkan ke showcase juga ini. Nah, jadi bukan hanya soal produk ya teman-teman, tapi pemilihan si seller atau penjual itu juga sangat berpengaruh banget ya. Saya ada pengalaman nih teman-teman. Saya itu pernah jualan ini, jualan dental stick dog ini. Ini snack untuk Anabul. Sebagai affiliate TikTok, ya aku jualan ini sebagai affiliate TikTok. Jadi penjualannya itu lumayan laris ya teman-teman. Tapi ketika stoknya habis, otomatis omset aku itu berhenti. Otomatis omset aku itu berkurang, menurun drastis. Jadi ada toko lain nih yang jual snack Anabulnya itu sama persis produknya. Tapi ketika aku tambahkan ke keranjang kuning aku, kok malah jadi nggak laku yang ada. Ternyata pemilihan toko itu juga penting ya teman-teman. Karena toko itu sendiri dia punya faktor X, punya trafficnya sendiri itu tokonya. Jadi kalau produknya itu sama tapi pakai toko yang lain, yang mana toko baru itu trafficnya beda, maka beda juga lah hasil penjualannya. Nah, jadi untuk kalian TikTok affiliate, kalian harus memperhatikan beberapa hal penting ini. Yang pertama itu adalah penentuan produk. Ini sangat penting ya. Yang kedua, penentuan tokonya. Ini juga pentingnya. Yang ketiga, ini segi harganya. Yang keempat, ini adalah rating atau review dari pembelinya. Yang kelima, segi komisinya. Gila, main konten tisu aja di TikTok itu bisa menghasilkan jutaan rupiah loh. Jadi ini bisa banget menjadi inspirasi buat kalian teman-teman yang mau mainnya konten tisu. Tapi ingat, kalau kalian mau main konten tisu itu kalian harus butuh namanya keuletan dan strategi brutal. Strategi brutal ini sendiri ada yang pro, ada yang kontra. Saya sendiri penganut strategi brutal. Kenapa? Ya, karena saya belum bisa bikin video yang bagus sekali, yang wow gitu di TikTok. Karena fokus utama saya itu membuat video di YouTube. Yang mana kalian tahu sendiri, proses pembuatan video di YouTube ini itu cukup memakan waktu yang lama. Belum lagi proses pengeditannya loh. Jadi aku belum bisa bikin video yang bagus sekali di TikTok. Karena menurut aku pribadi itu sangat memakan waktu yang lama. Belum lagi video aku itu belum tentu bisa FYP. Jadi konten-konten beliau ini, algoritma TikTok itu udah ngenalin banget kalau kontennya itu semua isinya tisu. Jadi mau bagaimanapun juga, kalau beliau ini uploadnya video tisu, tetap aja jauh lebih gampang, jauh lebih mudah dia untuk FYP-nya. Kak, konten sederhana ini kok gampang banget sih FYP-nya? Padahal cuman pakai lagu viral, tisunya dijedak-jeduk gitu ya kan, digoyang-goyang, tisunya nggak ada wajah, nggak ada suara. Kok bisa sih gampang banget FYP-nya? Malah kita yang buat kontennya itu sebagus mungkin, ada wajah, ada suara, malah nggak FYP sama sekali. Kenapa ya kok bisa gitu? Oke, kembali lagi kepada tadi, ada marketnya, ada audiensnya, dan ada faktor-faktor lainnya yang memicu dia bisa FYP. Dan jujur ya teman-teman, menurut aku pribadi, konten tisu seperti ini itu lebih ke faktor hoki-hokian sih ya teman-teman. Karena
Konten tisu seperti ini itu gampang banget. Saking gampangnya itu banyak banget saingannya untuk membuat konten tisu seperti ini. Sehingga faktor kehokian dan keberuntungan itu sangat mempengaruhi sekali ya. Tapi hoki dan keberuntungan itu nggak akan bertahan lama kalau teman-teman nggak bisa memanfaatkannya dengan baik. Contoh nih, beliau ini bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga omset yang dia terima pun itu gede banget. Karena beliau ini ulet, beliau ini rajin buat kontennya, dan juga beliau ini rajin live streamingnya. Perjuangan beliau ini benar-benar luar biasa banget menurut aku. Jadi kalian tertarik nggak untuk membuat konten tisu seperti beliau ini? Ingat ya, untuk membuat konten tisu seperti ini itu perlu keuletannya. Akun TikTok saya sendiri pun untuk konten tisunya itu nggak konsisten sih ya teman-teman. Saya upload sama live-nya itu nggak konsisten, tapi lumayan sih, tiap hari itu ada aja yang order di keranjang kuning aku di TikTok. Ya lumayan lah ya, karena untuk upload dan live-nya sendiri pun aku jarang juga ya kan ya. Oke, ini aku kasih contoh penjualan 7 hari terakhir. Kalian bisa lihat di sini lumayan lah ya teman-teman ya. Karena aku juga bukan TikTok affiliate yang udah terkenal, enggak. Aku hanya TikTok affiliate yang pemula aja. Oh ya, satu hal yang harus kalian tahu, algoritma TikTok tentang pelanggaran ini agak meresahkan sih ya sebenarnya. Jadi kalau kalian punya lebih dari satu akun TikTok, sebaiknya jangan upload video yang sama dengan latar dan produk yang sama pula. Karena mau ngajukan banding itu aja susah banget sebenarnya. Lebih sering bandingnya itu kena tolak yang adanya ya kan. Nah makanya aku sarankan kalian sebaiknya ganti backgroundnya. Backgroundnya itu jangan sama. Atau misalnya kalian boleh aja pakai topi, pakai kacamata, atau warna baju kalian itu kalian ganti ketika kalian mau upload videonya itu, supaya nggak kena pelanggaran dari TikTok ya. Jadi penting juga nih buat teman-teman yang punya akun TikToknya itu lebih dari satu. Kalian harus pintar-pintar mainin backgroundnya, supaya nggak kena video re-upload oleh TikTok. Jadi buat teman-teman yang kerjanya itu suka re-upload video di akun kedua apa akun ketiga, itu aku sarankan kalian harus hati-hati, harus waspada banget ya. Jadi untuk konten tisunya kalian itu perlu strategi, perlu live streaming juga, dan perlu juga kalian update ya, supaya orang-orang yang nonton video tisu kalian itu nggak bosan. Jadi untuk kalian para TikTok affiliate, kalian itu juga perlu tahu tisu mana yang lagi booming, tisu mana yang lagi viral. Jadi nggak boleh hanya tisu-tisu ini aja, nanti orang bisa cepat bosan. Kalian harus update. Kembali lagi seperti yang aku bilang tadi, kalian boleh riset di ranting tokonya dan review dari para pembelinya. Ini dua penting banget ya menurut aku ya. Banyak banget tips yang harus kalian ketahui ya untuk menjadi seorang affiliate TikTok. Karena affiliate TikTok itu beda banget dengan YouTube. Kalau YouTube kan penghasilannya itu stabil-stabil aja, bener nggak? Kalau TikTok affiliate, kalau semalamnya itu kalian itu rame pembelinya, hari ini bisa aja jadi kalian itu anjlok pembelinya, atau keesokan harinya anjlok juga pendapatannya. Jadi itu bisa jadi ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga video aku ini dapat membantu dan bermanfaat buat kalian para TikTok affiliate yang membuat konten tisu tentunya. Oke, jangan lupa kalian like, komen, mau bahas apa di video selanjutnya, dan jangan lupa kalian share juga ya video aku. Semoga bisa bermanfaat juga buat orang lain tentunya. And see you the next video. Bye bye.